Nur Afriansyah Maulana. Afriansyah sama. Oh boy ya. Oke, judulnya Mas Afri. Ya, judulnya Mas. Judulnya analisis kebijakan hukum mengenai penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida. Oke. Isu hukumnya? Isu hukumnya ini, saya merasa dulu saya waktu itu di kelas 10 meneliti tentang pertanian. Saya merasa ada yang janggal tentang pertanian ini, khususnya di dalam penggunaan pestisida. Pestisida ini kebanyakan petani kita melakukan dengan cara asal-asalan dalam mengelola pestisida tersebut, sehingga terdampak kepada lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Padahal pemerintah sudah memberikan regulasi di Peraturan Pemerintah Pertanian nomor 107 tentang pengawasan pestisida. Ya. Kemudian apanya? Di peraturan pemerintah itu tentang penggunaan pestisida, norma apa yang menurut kamu itu tidak jelas, atau norma mana yang menurut kamu itu bertentangan, atau justru tidak ada norma yang mengatur di situ? Kalau misalnya norma itu sudah diatur, berarti kan nggak ada masalah di sini. Tinggal dijelaskan permasalahannya apa, kemudian dijabarkan sanksinya, ya kan? Kalau normanya itu sudah diatur, kecuali norma itu diatur tapi masih samar. Nah, kira-kira aturan ini jelas apa masih ada yang samar? Aturannya sudah jelas. Sudah jelas tentang penggunaan pestisida. Lalu yang bikin kamu resah apa? Kesadaran petaninya. Oh, kesadaran petaninya. Berarti bukan pemerintahnya dong ya? Ya. Harusnya kamu ditambahkan analisis kebijakan hukum mengenai penggunaan pestisida oleh petani. Nah, kalau seperti ini seolah-olah pemerintah yang menggunakan pestisida ini untuk hal-hal yang berbahaya, ya kan? Jadi saya sebagai pembaca pertama gitu ya, kecuali penulis, berpikir bahwa kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah. Tadi kamu menjelaskan bukan petaninya yang melakukan itu ya. Kemudian pestisida dihubungkan dengan pelestarian lingkungan, maka penggunaan pestisida itu perlu diawasi karena dapat membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia. Ya, ini yang kamu teliti. Iya, Bu. Oke. Kamu bisa mengatakan bahwa pestisida itu berbahaya dari apanya? Dari pengertiannya sendiri, pestisida adalah bahan kimia yang berupa racun yang mengandung B3 dan juga OPS. Oke. Jadi, karena sudah bahan kimia berarti itu sudah beracun, Bu. Tapi dipakai karena efektif. Ada datanya, Bu. 95,23% petani di Indonesia sudah pasti melakukan penggunaan pestisida karena efektif. Kamu mengatakan berbahaya itu karena itu masuk ke dalam OPT, organisme pengganggu tanaman, gitu. Iya, Bu. Oke. Berarti kalau seperti ini harus ada tindakan tegas dari pemerintah terkait penggunaan pestisida. Kalau tindakan tegas kurang tahu, Bu. Aturan deh. Aturan deh. Misalnya seperti pertambangan gini. Pada awalnya kan penggunaan pestisida itu tidak dibolehkan. Kan makanya saya mau bilang kebijakan yang intinya tidak boleh menjadi boleh. Iya. Karena apa? Karena itu adalah cara yang saat ini ditemukan yang paling efektif untuk mengusir hama. Karena ketidakberlangsungan ketumbuhan itu paling tinggi itu dari hamanya, Bu. Jadi biar tumbuh secara baik itu dilakukan penggunaan pestisida. Oke. Tapi kan di sini katanya kamu berbahaya karena
karena pestisida itu berbahaya, Iya. karena jenisnya itu adalah OPT, organisme pengganggu tanaman, maka di sini harus ada aturan yang jelas yang mengatakan bahwa ada minimal atau maksimum dari penggunaan pestisida itu. Berapa persen yang boleh digunakan? Ada tapi aturan itu. Ada. Jadi ada aturan yang tidak membolehkan kalau misalnya pestisida itu melampaui batas yang sudah ditentukan. Kalau masalah takaran saya kurang paham. Itu permasalahannya petani kita itu mencampur semua pestisida. Padahal pestisida itu tidak boleh dicampur. Misalkan pestisida. Kamu mengatakan pestisida itu tidak boleh dicampur, ada aturannya enggak? Ada referensinya, Bu. Ada aturannya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kekosongan kan? Ya, masuk norma. Iya kan? Ya. Jadi norma yang mengatakan itu tidak boleh dicampur itu nggak diatur. Jadi kalau misalnya itu tidak diatur, artinya itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu nggak pasti, kepastian hukumnya itu nggak ada. Kalau misalnya seseorang dijerat hukum karena alasan itu, misalnya dapat sanksi pidana atau sanksi yang lainnya, itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada individu itu, ya kan? Kalau misalnya itu nggak diatur, itu bisa jadi temuan, Mas, ya kan? Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa pestisida tidak boleh dicampur dengan jenis pestisida lainnya, ya kan? Nggak ada aturan itu. Coba deh kamu cari di aturan di bawahnya atau aturan di atasnya, mungkin ada. Kalau ada berarti menggunakan aturan yang di atasnya. Kalau tidak ada, itu namanya kekosongan, ya. Lanjut ke permasalahan, ya. Saya baca di sini. Bagaimana kebijakan hukum dari pemerintah, kemudian bagaimana cara yang tepat dan aman dalam penggunaan pestisida. Ini sudah terjawab semua. Sudah terjawab. Ringkasan dari jawaban permasalahan pertama, coba. Ini sampai teman-teman. Ya. Gimana? Kebijakan hukum mengenai pestisida diatur dalam peraturan Menteri. pemerintah. Permen itu peraturan menteri. Peraturan menteri tentang Menteri Pertanian nomor 107 tentang penggunaan pestisida. Bahwa pestisida itu tidak dilakukan secara sembarangan dan juga harus dalam pengawasan dinas pertanian setempat. Sehingga jika kalau biasanya dari itu dalam istilah kasarnya resepnya dari dinas pertanian itu berarti sudah sesuai dengan prosedur dalam penggunaan pestisida yang campurannya sesuai dengan takaran. Apabila ditemukan pelanggaran di lapangan, ya kan? Apabila ditemukan pelanggaran, 1. Izin usaha tidak dimiliki, nomor pendaftaran tidak ada, pestisida tidak layak, pestisida ilegal, pestisida palsu, dan yang lainnya, tidak dapat dilaksanakan perbaikan, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan pasal 33 dan 34, ya. Penyalahgunaan pestisida, maka pengawasan pestisida ini dapat melakukan peringatan dan apabila tidak dilaksanakan, oke. Penyalahgunaan pestisida, kamu tahu pengertian penyalahgunaan pestisida? Tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan pestisida yang seperti apa yang dikatakan penyalahgunaan? Tapi norma hukum ya kan? Ya. Kamu anggaplah sini ya, pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan pestisida itu karena apa? Apakah dia mencampur? Apakah dia itu kelebihan dosis? Atau bagaimana yang dikatakan penyalahgunaan? Nah, itu yang saya maksud normanya, ya kan? Ketemu ya? Ketemu ya? Terus jawaban yang kedua, Mas? Bagaimana cara yang tepat dan aman? Pertama itu kenali jenis hama. Yang kedua, penyesuaian pestisida dengan hama tersebut, dengan hama di lingkungan tersebut. Nah itu Bu, kalau misalkan hama tersebut hanya kutu misalnya, itu hanya apa, Mas? Kutu. Hama kutu. Kutu apa itu bahasa? Hama kutu ya? Ya kutu. Terus? Kutu. Itu dapat merusak
dapat merusak justru. Dan apa namanya, produk atau buah atau apa yang dihasilkan itu berbahaya jika dikonsumsi. Dan Ya kan? juga untuk penyiramnya petaninya. Enggak, maksudnya gini, misalnya itu hama kutu, hama tikus ya, itu dicampur, itu kan berbahaya terhadap tanaman itu jika dikonsumsi, misalnya terhadap buah melon atau sayuran, jika dikonsumsi itu kan berbahaya juga bagi yang mengkonsumsi sayuran itu atau buah itu, ya kan? Jadi kenali jenis hamanya, masing-masing hama pahami jenis pestisida, itu adalah caranya. Gunakan secara bergantian. Misalkan tikus, kalau mau tikus dulu tikus jangan dicampur. Kalau selanjutnya baru yang anti kutu. Selanjutnya lagi yang anti burung. Menurut Mas Afri ya, rumusan masalah nomor 5 ini masuk ke dalam rumusan masalah di ranah penelitian hukum? Karena penelitian Masuk nggak di penelitian hukum? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini? kayaknya masuk. Masuk, yakin. Jadi orang hukum itu harus sosialisasi bagaimana cara menggunakan pestisida yang baik, bagaimana cara menggunakan ya. Iya. Orang hukum harus seperti itu. Orang bukan ke peran hukumnya sih, Iya menterinya. kan? Iya. Jadi bukan penelitian hukum kalau seperti ini. Penelitian hukum yang menjelaskan tadi masalah normanya, yang tadi masalah penyalahgunaan pestisidanya. Apa sih yang dikatakan penyalahgunaan? Kalau seperti ini masuk penyalahgunaan nggak? Oh nggak masuk. Oh masuk. Nah apa dasarnya kalau misalnya masuk? Oh ada aturannya. Kalau aturannya masih belum menjelaskan atau itu menyebutkan bahwa jelas penyalahgunaan pestisida adalah tindakan yang dilakukan oleh ini berupa apa itu yang namanya sudah jelas aturan hukumnya. Kalau masih kabur seperti itu kita tidak bisa menyatakan bahwa mencampur kelebihan, ya. Merupakan kesalahan. Ya kan ya. Oke Mas, biar cepat kesimpulannya. Kesimpulan yang saya tangkap mengenai uraian saya di artikel ini adalah ketidaksadaran para petani Indonesia yang ketidaksadaran petani Indonesia yang ingin menggunakan cara apapun termasuk dalam penggunaan pestisida sehingga tanamannya agar cepat tumbuh dan terjaga. Adapun terjaga berarti bukan terjaga tentang kandungannya, tapi terjaga hanya dalam proses pertumbuhannya. Jadi kesimpulan tadi agak bertambah kesadarannya petani, yaitu melalui pemerintah ikut andil lah dalam beberapa pestisida ini, karena kan petani kan hanya backgroundnya menurut kamu ini kan kebijakan ya, kamu yang tulis ya, kebijakan yang tidak boleh menjadi boleh. Iya. Ya. Berarti menurut kamu penggunaan pestisida yang dicampur-campur seperti ini itu boleh? Menurut saya dari dampaknya tidak. Ya kan? Ya. Terus kebijakan yang seperti apa yang kamu inginkan dari pemerintah tujuan? Kebijakan yang seperti apa? Kebijakan take off action aja. Ya, take off Dari action. pengawasan, kalau lihat misalkan dalam Itu bukan kebijakan, itu upaya. Gimana? susah ya kebijakannya. Kalau dicampur kan bahaya. Ya itu aja Bu, harus menambah yang pasal tadi yang kosong agar tidak mencampur secara sembarangan penggunaan pestisida. Itu kan bisa kalau pemerintah kan termasuk kebijakan itu. Sama kayak orang mau menikah ya, menikah di bawah usia cakap atau menikah di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan, saya 19 tahun ya. Usia di bawah itu boleh menikah dengan catatan yaitu mendapatkan dispensasi perkawinan.
sudah mempunyai pekerjaan, calon suaminya, tapi dia masih belum berusia 19 tahun. Usia 18 tahun dia sudah punya pekerjaan misalnya, jadi dia bisa menanggung secara lahiriah. Terus gimana secara batiniahnya? Lalu gimana dengan penghidupan selanjutnya? Ada pertimbangan hakimnya. Kira-kira pertimbangan dari pemerintah itu seperti apa? Mengenai revisi ini. Ya, sehingga dikeluarkan kebijakan seperti ini. Pertimbangannya ini. Pertimbangan susah. Upaya untuk pertimbangan. Beda kan? Beda. Pertimbangan pemerintah. Atau gini, kita tidak harus mengandalkan pestisida untuk tumbuh kembang tanaman. Kita bisa menggunakan teknologi hasil pertanian yang lain. Teknologi tradisional kembali ke masa lalu. Ya, teknologi yang lain. Ya, kita menggunakan teknologi yang lebih canggih lah daripada pestisida. Pestisida itu kan menggunakan bahan-bahan kimia. Ini menggunakan teknologi yang lebih canggih, menggunakan teknologi yang lebih canggih. Ya. Yang sekiranya itu tidak membahayakan, baik itu bagi pengkonsumsi yang melakukan budidaya dan sebagainya. Oke mas, silakan duduk mas. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again.